Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu baik yang hadir secara offline maupun secara online. Eh, untuk sesi selanjutnya saya akan menyampaikan materi terkait dengan teknis penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Karena tadi secara kebijakan ya sudah disampaikan oleh Pak Aidu Tauhid selaku Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN. Berikutnya mungkin saya akan menjelaskan secara teknisnya penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Mudah-mudahan nanti yang akan saya sampaikan dapat dapat dipahami dengan baik dan dapat membantu pekerjaan Bapak Ibu dalam proses penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan terkait dengan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, Bapak Ibu sudah pernah ada yang ikut belum BIMTEK ataupun diklat ataupun workshop atau sosialisasi terkait analisis jabatan dan analisis beban kerja? Sudah pernah ikut Bu ya? Sosialisasi. Oke. Yang lainnya Bapak Ibu ada yang sudah pernah ikut? Belum pernah ya? Jadi izin Bu Nala, penyusunan Anjab sudah pernah dilakukan belum Bu di Lemhanas? Terakhir 2015 ya. Oke. Tahun 2015 berarti masih menggunakan aturan yang lama ya Bapak Ibu, karena memang pada saat ini kita ada dua aturan terbaru terkait dengan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, yaitu Permenpan nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian ada peraturan BKN nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyusunan kebutuhan ASN. Jadi melalui dua peraturan tersebut kita bisa menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja secara lebih teknis gitu ya. Oke, lanjut. Kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, kita berbicara jabatan. Jadi ini masih berkaitan sebetulnya dengan pertanyaan terakhir ya dari Ibu siapa tadi? Ibu Valen ya. Pak, kalau kita nyusun Anjab ini kita menyusunnya kondisi existing atau kondisi idealnya gitu ya, yang sesuai SOTK atau bagaimana gitu ya. Jadi Bapak Ibu, penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja ini adalah untuk semua jabatan yang dibutuhkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja kita. Ya. Jadi kita mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja kita. Kemudian setelah kita mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi dari unit kerja kita, selanjutnya adalah kita mengidentifikasi jabatan-jabatan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tadi. Baik jabatan struktural, jabatan administrasi, ya, jabatan fungsional atau jabatan pimpinan tinggi. Ya, jadi kalau nomenklatur di Undang-Undang ASN itu kan jabatan ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada jabatan administrasi, fungsional maupun pimpinan tinggi. Jabatan administrasi terdiri atas 3, ada jabatan administrator atau dulu yang dikenal dengan eselon 3, jabatan pengawas yang dikenal dengan eselon 4, kemudian jabatan pelaksana yang dulu dikenal dengan jabatan fungsional umum atau staf gitu ya. Kemudian ada jabatan fungsional, ini jabatan yang naik pangkatnya pakai angka kredit ya. Jabatan fungsional ada 2, ada keahlian, ada terampil. Kemudian ada jabatan pimpinan tinggi, ini jabatan pimpinan tinggi Pratama itu untuk eselon 2, kemudian jabatan pimpinan tinggi Madya itu untuk eselon 1, dan terakhir jabatan pimpinan tinggi utama itu untuk kepala lembaga pemerintah non kementerian ya, seperti kepala BKN gitu ya, kepala LAN gitu ya. Jadi jabatan birokrasi ya, bukan jabatan politik. Nah, Bapak Ibu, belum kembali lagi ya. Jadi semua jabatan yang kita butuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari unit organisasi, itulah jabatan-jabatan yang kita susun Anjab dan ABK-nya.
gitu ya. Jadi kita jangan hanya menyusun Anjab dan ABK itu untuk jabatan-jabatan yang ada sekarang, untuk jabatan-jabatan existing. Karena kalau kita hanya menyusun Anjab dan ABK untuk jabatan-jabatan yang ada sekarang, maka asumsinya adalah jabatan-jabatan yang ada sekarang itu adalah jabatan yang dibutuhkan, ya. Atau kebutuhan dari unit kerja ya sudah sesuai yang ada sekarang. Padahal bisa jadi ada jabatan-jabatan yang lainnya yang juga dibutuhkan, gitu ya. Hanya saja belum disusun Anjab dan ABK-nya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengidentifikasi jabatan apa yang dibutuhkan, langsung disusun Anjab dan ABK-nya. Ya. Karena saya yakin ya Bapak Ibu, kalau kita mengidentifikasi di masing-masing unit kerja, pasti semua unit kerja bilangnya kekurangan pegawai. Iya kan Bapak Ibu ya. Pak, di tempat saya kurang pegawainya, Pak, di tempat saya kurang pegawainya gitu ya. Tapi buktinya apa? Ya. Bukti kalau di tempat kita kurang pegawai adalah hasil penyusunan Anjab dan ABK-nya. Ya, karena nanti hasil penyusunan ABK kan jumlah kebutuhan pegawai. Jumlah kebutuhan pegawai ini kita bandingkan dengan jumlah pegawai yang ada. Ya. Ketika kita bandingkan nanti kondisinya bisa kurang, bisa lebih atau sudah cukup. Ya, jadi kita susun Anjab dan ABK untuk seluruh jabatan yang dibutuhkan. Kalau tidak, maka asumsinya adalah jabatan-jabatan yang ada itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Karena nggak sedikit Bapak Ibu, kami menemukan hasil penyusunan Anjab dan ABK yang dikirimkan oleh instansi pemerintah ya ke BKN, saya identifikasi itu ada beberapa instansi pemerintah yang misalnya sekarang kondisi pegawainya 5.000. Itu hasil penyusunan Anjab dan ABK-nya itu kalau nggak 4.999, itu 5.001 gitu ya. Jadi kurang lebih sama dengan kondisi pegawai yang ada. Jadi nggak ketahuan, benar nggak sih kurang instansi ini gitu ya. Benar nggak sih pegawainya sudah kelebihan gitu ya. Benar nggak di unit A ini kekurangan pegawai, ya itu dibuktikan dengan penyusunan Anjab dan ABK. Apalagi ya Bapak Ibu seperti kita ketahui bersama, tadi Pak Kapus sudah sangat menjelaskan bahwa Anjab dan ABK ini sangat dibutuhkan untuk seluruh aspek manajemen kepegawaian. Ya. Jadi Anjab dan ABK ini Bapak Ibu jangan dianggap hanya sekedar pelengkap dokumen gitu ya. Oh, kita mau ngajuin informasi nih usul kebutuhan, bikinlah Anjab dan ABK. Oh, kita sedang ada penilaian RB nih gitu ya. Dibikinlah Anjab dan ABK. Oh, ada pegawai yang mau mutasi ini, dibikinlah Anjab dan ABK ya. Karena sekarang kan untuk mutasi saja harus dilampirkan Anjab dan ABK ya, Bu ya. Tidak seperti dulu cuman butuh lolos butuh aja udah selesai. Kalau sekarang harus dilampirkan Anjab dan ABK. Ya. Nah, proses penyusunan Anjab dan ABK ini sangat penting karena tadi ya Pak Kapus sudah menyampaikan misalnya terkait dengan evaluasi jabatan, kelas jabatan. Salah mengidentifikasi penyusunan Anjab, nanti salah kita mengidentifikasi kelas jabatan. Salah menyusun Anjab, bisa jadi nanti kita salah mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan dalam jabatan. Salah menyusun Anjab, itu nanti kita bisa salah menghitung kebutuhan pegawai. Jadi nanti selamanya Bapak Ibu akan melaksanakan tugas-tugas yang sebetulnya bukan tugas pokok dari jabatan yang Bapak Ibu emban. Ya, karena ada kesalahan di mana? Kesalahan penyusunan Anjab dan ABK-nya. Bapak Ibu selama ini kebingungan, saya ini sebenarnya kerja ya jadi ASN, tapi saya nggak tahu nih gitu, kenapa saya nggak pernah diikutkan dalam diklat-diklat gitu ya. Padahal saya butuh nih, ya butuh untuk ikut diklat supaya bisa menunjang pekerjaan saya. Nah, kalau kita sudah menyusun Anjab dan ABK-nya Bapak Ibu, di dalam Anjab dan ABK itu ada syarat diklat. Syarat diklat itu seharusnya menjadi bahan analisis kebutuhan diklat. Maka ketika ada pegawai yang menduduki satu jabatan, sudah teridentifikasi. Pegawai ini seharusnya ikut diklat apa saja. Itu ada di dalam Anjab. Belum lagi kita bicara pola karir pegawai, Bapak Ibu. Ya, pola karir di instansi pemerintah ini kadang-kadang agak-agak apa ya, agak-agak membingungkan. Ya, kenapa? Karena pola karirnya nggak jelas. Ya, pola karirnya nggak jelas. Orang dari unit A pindah ke unit C, kemudian promosi ke unit D gitu ya. Nggak jelas pola karirnya. Ya, makanya banyak sekali anekdot ya kalau di instansi pemerintah itu kepala biro SDM gitu ya, dokter hewan gitu kan.
Kemudian kepala BKD ada lagi ya, saya menemukan gitu ya, sarjana apa ya, yang tidak berkaitan dengan SDM ya. Saya pernah ke Jawa Timur monitoring, ada tuh kepala BKD-nya bener tuh, dokter hewan. Luar biasa ya, orang yang biasa ngurusin hewan tiba-tiba ngurusin manusia gitu ya. Dokter hewan jadi kepala BKD. Kok bisa gitu ya? Tadi pola karir di instansi pemerintah ini masih belum disusun dengan baik. Penyebabnya apa? Penyebabnya salah satunya adalah dalam proses penyusunan Anjab itu ada syarat jabatan pengalaman kerja. Ya, pengalaman kerja itu tidak terisi dengan baik. Pengalaman kerja di dalam Anjab itu biasanya diabaikan. Bahkan dokumen Anjabnya pun biasanya diabaikan. Akhirnya nggak ada pola karir yang jelas untuk ASN. Ya, padahal kalau kita lihat berdasarkan pengalaman kerja yang disusun untuk seluruh jabatan, mulai dari jenjang jabatan tertinggi sampai dengan jabatan terendah, maka kelihatan tuh, ya. Saya sekarang pelaksana, 4 tahun kemudian saya memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan eselon 4 di mana. Saya sekarang eselon 4, 3 tahun kemudian saya seharusnya memiliki peluang ya untuk menduduki jabatan eselon 3 di mana. Ya, itu kalau sudah ada pola karirnya. Ya. Tapi pola karir sampai sekarang banyak instansi pemerintah yang belum menyusun. Kenapa? Karena kebingungan. Dasar penyusunan pola karirnya apa? Padahal kalau kita sudah menyusun Anjab dengan baik dan benar, ada di sana pengalaman kerja. Lewat pengalaman kerja yang teridentifikasi, maka kita bisa menyusun pola karir pegawai. Ya, jadi itu sebetulnya kembali lagi saya sampaikan bahwa penyusunan Anjab ini, Bapak Ibu, seharusnya menjadi awareness kita semua, ya, menjadi kepedulian kita semua, karena Anjab yang disusun itu menjadi kepentingan kita bersama. Bukan kepentingan Bu Nala, ya, bukan kepentingan bagian organisasi, bukan. Ini kepentingan kita semua. Bapak Ibu selama ini ngerasa, aduh beban kerja saya ini banyak banget gitu ya, berat banget gitu ya. Bisa jadi karena sebetulnya di tempat Bapak Ibu itu kurang personil, kurang orang, ya, kurang pegawai, ya. Tapi karena penyusunan Anjab dan ABK-nya belum baik dan benar, maka tidak teridentifikasi. Benar nggak sih kurang? Kurangnya untuk jabatan apa sih gitu ya? Nah itu karena proses penyusunan Anjab dan ABK yang belum disusun secara baik dan benar. Oke, lanjut. Kemudian Bapak Ibu, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dasar hukumnya ada 2 dalam proses penyusunan Anjab dan ABK. Ada Permenpan RB nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian Peraturan BKN nomor 10 tahun 2021 tentang tata cara penyusunan kebutuhan ASN yang ini sudah dirubah dengan peraturan BKN nomor 9 tahun 2022. Perubahannya tidak terlalu signifikan karena dalam proses penyusunan Anjab dan ABK tidak ada perubahan di situ. Oke, lanjut. Isi informasi jabatan. Ya, jadi Bapak Ibu, analisis jabatan adalah prosesnya, ya. Analisis jabatan adalah prosesnya. Sedangkan hasilnya adalah informasi jabatan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah menyelesaikan penyusunan Anjabnya menjadi satu dokumen, itu adalah dokumen informasi jabatan. Nah, inilah nanti yang akan ditetapkan. Ya, menjadi peraturan Gubernur Lemhanas tentang Anjab tentang informasi jabatan di lingkungan Lemhanas, gitu ya. Jadi peraturan Gubernur Lemhanas tentang informasi jabatan di lingkungan Lemhanas, ya. Itu nanti yang akan ditetapkan karena memang mandat dari Permenpan nomor 1 tahun 2020 dan peraturan BKN nomor 9 tahun 2022, Anjab dan ABK yang sudah disusun itu harus ditetapkan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaiannya. Ya, jadi Bapak Ibu tidak main-main ya. Anjab dan ABK yang disusun oleh Bapak Ibu ini nanti akan menjadi peraturan Gubernur Lemhanas. Secara garis besar isi informasi jabatan ada 3. Yang pertama, identitas jabatan, kemudian uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. Identitas jabatan mulai dari nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ikhtisar jabatan, dan kelas jabatan. Sedangkan uraian jabatan itu mulai dari tugas pokok, bahan kerja, alat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, dan yang terakhir prestasi kerja. Dan yang terakhir spesifikasi jabatan ini dibagi 2 ya Bapak Ibu. Ada
kualifikasi jabatan, ada syarat jabatan. Kualifikasi jabatan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, kemudian pengalaman kerja. Sedangkan syarat jabatan itu mulai dari keterampilan, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan yang terakhir adalah fungsi pekerja. Ya, kita akan uraikan satu persatu. Lanjut. Mulai dari nama jabatan. Nama jabatan dibuat ringkas, substantif, memuat elemen spesifik dan unik. Penamaan jabatan dirumuskan berdasarkan tindak kerja, bahan kerja, perangkat kerja, dan hasil kerja yang mencerminkan tugas-tugas yang dilakukan serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi unit. Ya, artinya Bapak Ibu, ketika kita akan menentukan jabatan apa yang sesuai dengan unit kerja, ya tentunya harus kita hubungkan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit kerjanya. Ya, jangan sampai ada jabatan-jabatan yang tidak bersesuaian, baik jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional. Jabatan pelaksana kita merujuk pada Peraturan Menpan nomor 41 tahun 2018 ya. Jadi ada Peraturan Menpan nomor 41 tahun 2018 ya tentang nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi jabatan apa sih yang cocok di tempat saya, carilah di Permenpan 41 tahun 2018 untuk jabatan pelaksana. Sedangkan untuk jabatan fungsional, tentunya ini ada peraturan Menpannya masing-masing ya untuk jabatan fungsional. Sekarang sudah 200-an lebih jabatan fungsional. Nah, baik jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional yang akan kita susun anjab dan ABK-nya tentunya harus disesuaikan dengan tupoksi dari unit kerjanya. Ya. Kemudian ada ikhtisar jabatan merupakan ringkasan deskripsi jabatan yang memuat apa yang dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, dan dalam rangka apa pekerjaan tersebut dilakukan. Ya, jadi kalau ikhtisar jabatan ini rangkuman dari seluruh uraian tugas. Ya, jadi kita menyusun uraian tugas, ada banyak uraian tugas, kita rangkum menjadi satu itu menjadi ikhtisar jabatan. Ya, oke, lanjut. Kemudian kualifikasi jabatan mulai dari pendidikan. Merupakan pendidikan formal minimal yang harus dimiliki untuk menduduki suatu jabatan disertai dengan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Ya, Bapak Ibu, pendidikan ini adalah pendidikan ideal. Ya, jadi bukan pendidikan existing. Ya, jadi seperti yang saya contohkan tadi, misalnya, ketika kita mau menyusun anjab untuk kepala BKD misalnya ya, kalau di daerah itu kepala BKPSDM, ya. Tetap kita susunnya S1 Hukum, S1 Psikologi, S1 Administrasi Negara, S1 Kebijakan Publik gitu ya, S1 Ilmu Pemerintahan, ya, bukan S1 Kedokteran Hewan. Walaupun sekarang yang menduduki jabatan tersebut pendidikannya adalah dokter hewan, ya. Tetap yang kita masukkan adalah kondisi idealnya. Seharusnya yang menduduki jabatan tersebut pendidikannya apa, ya. Idealnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu dalam menilai ya pegawai layak atau tidak untuk menduduki jabatan itu tidak hanya melihat dari kualifikasi pendidikannya, ya. Tapi juga kita lihat diklat yang pernah diikutinya, kita lihat juga pengalaman kerjanya, ya. Jadi kayak si Bapak tadi tuh yang dokter hewan, saya langsung cek datanya di BKN, kebetulan kita ada SAPK ya Bapak Ibu ya. Sistem administrasi pegawai. Nah, itu saya cek apa namanya riwayatnya ya. Riwayat beliau itu selama ini pernah menduduki jabatan apa saja. Ternyata memang betul. Beliau dulunya pernah menjadi Subag Umum dan Kepegawaian. Kemudian menjadi sekretaris dinas, kepala bidang di BKD, BKPSDM. Jadi memang beliau itu udah 15 tahun ngurusin kepegawaian, walaupun pendidikannya dokter hewan gitu ya. Jadi ya beliau tetap layak gitu menjadi kepala BKPSDM atau kepala BKD walaupun pendidikannya dokter hewan gitu ya. Tapi di dalam anjab tetap yang kita masukkan adalah kondisi idealnya ya. Kemudian diklat. Diklat ini terbagi atas dua Bapak Ibu. Ada diklat penjenjangan, ada diklat teknis. Diklat penjenjangan ini terkait dengan diklat kepemimpinan. Berarti kalau eselon 4 PIM 4 gitu ya, eselon 3 PIM 3, eselon 2 PIM 2 gitu, eselon 1-nya ya PIM 1. Itu diklat penjenjangan.
Kemudian ada diklat teknis. Diklat teknis adalah diklat-diklat yang dapat menunjang pelaksanaan tugas jabatan. Seperti Bapak Ibu sekarang nih ya, menghadiri kegiatan ini, diklat tata laksana terkait dengan penyusunan Anjab dan ABK, ini termasuk ya, diklat. Nah, diklat yang dimaksud di sini bukan diklat yang ber-JP-JP ya, berjam-jam, berhari-hari ya, bukan hanya itu saja maksudnya. Tapi Bapak Ibu mengikuti sosialisasi, mengikuti workshop, mengikuti bintek gitu ya, itu juga termasuk ke dalam diklat yang dimaksud di sini. Ya, Bapak Ibu misalnya menduduki jabatan Kasubag Tata Usaha, ya Kasubag Tata Usaha banyak tuh diklatnya. Ya, diklat pengelolaan keuangan negara, diklat arsip perkantoran gitu ya. Diklat apalagi pelayanan prima gitu ya. Banyak tuh diklat kepegawaian. Nah, diklat kepegawaian salah satunya ini Anjab dan ABK. Ya. Itu kita masukkan semua Bapak Ibu, diklat-diklat teknis yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas. Ya. Pak, kalau kebanyakan diklat yang dimasukin nanti kita susah dong cari pegawai yang bisa menduduki jabatan itu. Tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam instansi pemerintah ya, instansi pemerintah kita nih, kementerian, lembaga, itu kita masih menganut dukdik. Orang duduk dulu baru ikut diklat ya. Beda dengan di militer ya Bapak ya. Kalau di militer kan orang ikut diklat dulu gitu ya, baru menduduki gitu. Kalau di instansi pemerintah enggak, orang duduk dulu baru ikut diklatnya gitu ya. Masih diperbolehkan begitu Pak. Makanya banyak tuh orang duduk dulu jadi eselon 2 baru ikut diklat PIM-nya gitu kan. Duduk dulu eselon 3 baru ikut diklat PIM-nya. Nah, diklat teknis pun seperti itu ya. Jadi orang nggak apa-apa duduk aja dulu di situ, nanti selama perjalanan dia menduduki jabatan di situ dia diikutkan dalam diklat-diklat yang dibutuhkan. Ya. Itu untuk diklatnya. Kemudian yang ketiga, pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini yang saya sampaikan tadi, ini bisa menjadi bahan dalam proses penyusunan pola karir pegawai. Pengalaman kerja, Bapak Ibu ditulisnya adalah berapa tahun pada jabatan apa, di bidang apa. Ya. PP Manajemen PNS ya, PP 17 tahun 2011, PP 11 tahun 2017 ya. PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS itu mengatur untuk menduduki jabatan eselon 2, misalnya jabatan pimpinan tinggi pratama, itu memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun dalam jabatan administrator, ya, jabatan administrator itu eselon 3, atau jabatan fungsional madya, dan secara akumulatif 5 tahun di bidang yang bersesuaian. Ya, jadi seperti Pak Kepala BKPSDM tadi, itu dia syaratnya adalah 2 tahun dalam jabatan administrator atau eselon 3 atau jabatan fungsional madya dan selama 5 tahun di bidang kepegawaian. Ya, secara akumulatif selama 5 tahun di bidang kepegawaian. Itu untuk JPT Pratama eselon 2. Kemudian bagaimana untuk eselon 3? Kalau untuk eselon 3 ya, memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun dalam jabatan pengawas ya atau eselon 4 atau jabatan fungsional muda ya di bidang yang bersesuaian ya, tergantung yang kita analisis nih jabatannya apa ya, maka bidangnya apa gitu ya. Kalau untuk eselon 4 itu minimal 4 tahun dalam jabatan pelaksana di bidang yang bersesuaian ya. Jadi jelas ya, kalau untuk eselon 4 minimal 4 tahun di pelaksana, eselon 3 minimal 3 tahun di jabatan pengawas, eselon 2 minimal 2 tahun di jabatan administrator, dan